Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa nabiyina Muhammadin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hafidz Sadiduddin, NIM 4219142, jurusan Perbankan Syariah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas UTS Filsafat Ekonomi Islam, dosen pengampuh Pak Bahtiar Effendi, dengan soal bagaimana Anda menjelaskan mengenai tauhid sebagai fondasi ekonomi Islam. Ya, langsung saja. Terkait dengan tauhid sebagai fondasi ekonomi Islam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian tauhid itu apa. Jadi, tauhid secara bahasa itu dari kata wahada, yang artinya itu menunggal atau esa, satu, gitu. Jadi kalau diartikan, Allah itu satu, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah lah yang layak disembah sebagai Tuhan alam semesta, seperti itu. Kalau digabungkan dengan ekonomi, ya, ekonomi Islam khususnya, jadi segala sesuatu kegiatan dalam perekonomian Islam itu harus sesuai nilai-nilai Islam, harus sesuai dengan perintah-perintah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis, seperti itu. Terkait dengan nilai-nilai di dalam Al-Quran dan hadis, itu harus benar-benar teraplikasikan dalam kehidupan nyata. Contohnya, misalkan antara bank syariah dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional itu sistemnya itu tidak mengerucut ke dalam kemaslahatan bersama, ya, atau bisa dikatakan sebagai keterpihakan untuk keuntungan diri sendiri, ya, ataupun golongan. Tapi kalau bank syariah itu ada sistem bagi hasil, di mana bagi hasil ini nantinya akan mengerucut ke dalam sebuah kemaslahatan, seperti itu. Kemudian soal yang nomor 2, apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan bagaimana kaitan ketiganya dengan ekonomi Islam? Baik, satu-satu. Saya akan menjelaskan yang pertama, ontologi. Ontologi sendiri adalah ilmu pengetahuan yang menilai, ya, membahas tentang segala sesuatu yang sudah ada. Itu ontologi. Kemudian epistemologi. Epistemologi sendiri artinya ilmu pengetahuan yang membahas tentang teori. Kemudian yang terakhir, aksiologi. Aksiologi sendiri pengertiannya ilmu yang membahas kajian-kajian dalam ilmu pengetahuan, ya, yang sudah ada, seperti itu. Jika ontologi itu membahas tentang sesuatu hal yang ada, yang sudah ada, tapi berbeda dengan epistemologi, berbeda dengan yang namanya epistemologi, maksudnya seperti itu. Berbedanya apa? Kalau epistemologi itu menyusun teori-teori yang baru ada, intinya itu adanya sebuah pembentukan baru, ya, adanya peradaban baru ibaratnya, yang dibangun kembali, seperti itu. Nah, di dalam nilai-nilai epistemologi itu ada yang pertama melihat prinsip-prinsip dalam perekonomian Islam. Kemudian yang kedua mengetahui ciri-ciri ekonomi Islam. Kemudian yang ketiga mengetahui bagaimana cara kerja ekonomi Islam yang sebenarnya. Itu kalau pengertian epistemologi. Kemudian kalau aksiologi sendiri itu ada yang mengatakan di dalam PPT yang sudah dikemas, yang sudah disampaikan oleh kelompok kita, ya, kelompok kelas, ya, maksudnya itu pengertiannya itu lebih condong, ya, maksudnya kalau saya sendiri, ya, mengartikan, artinya aksiologi itu segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini dalam perekonomian itu harus didasarkan dengan cara pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi kalau tindak tanduk kita di dalam perekonomian tidak
abdikan kepada Allah SWT, ya tidak karena Allah, itu nantinya nilai-nilai itu tidak termaktub dalam sebuah penerapan di kehidupan sehari-hari. Maka ketika itu sudah terjadi, yang terjadi apa? Ya ketika sudah menerapkan pengabdian kepada Allah, jalannya perekonomian itu menjadi mudah ya. Pasti berusaha untuk menciptakan tercapainya kemakmuran ya, ataupun bisa dikatakan kemaslahatan bersama, seperti itu. Kemudian soal yang nomor 3, bagaimana strategi pembangunan ekonomi Islam dalam sudut pandang teologis, kosmologis, dan antropologis. Oke, teologis sendiri artinya Allah itu sudah menjamin kehidupan manusia ya. Artinya Allah itu sudah menjamin kehidupan manusia. Nah, kemudian yang kedua, kosmologis ya. Kosmologis itu Allah sudah, semua kehidupan manusia sudah ada di dalam alam semesta. Ya, semua kehidupan manusia sudah ada di dalam alam semesta. Ya, ini masih nomor 4 ya, sorry. Masih nomor 4. Oke, saya jelaskan satu-satu. Setelah itu, antropologis. Antropologis sendiri artinya manusia dituntut untuk berkreativitas ataupun menciptakan sebuah bentuk kreativitas di dalam tubuhnya ya. Ketika Allah sudah menciptakan, sudah memberikan sebuah kebutuhan di alam semesta ya, itu terkait dengan pengertian teologis ya. Kemudian setelah diciptakannya sebuah kehidupan, Allah itu membantu dalam sebuah kehidupan ya, alam semesta itu tinggal manusia itu yang mencari ya. Setelah itu nanti akan berkaitan dengan ekonomi Islam. Dalam artian apa? Oke. Dalam artian kalau teologis, Allah menjamin kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, kosmologis, semua kehidupan manusia sudah tersedia di alam semesta. Artinya kalau sudah tersedia di alam semesta, misalkan kayak makanan pokok ya, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, seperti contoh dalam tumbuh-tumbuhan seperti makanan sayur mayur, kemudian padi ya, padi bisa dijadikan makanan atau nasi. Nah, kemudian kalau diaplikasikan lagi dalam antropologis, itu manusia yang mengembangkan sendiri, yang menciptakan sendiri. Selain menjadi dari padi menjadi nasi ya, ada juga yang bahan-bahan alam lainnya seperti batu bisa menjadi sebuah congkak ya, ulek-ulek maksudnya, ulek-ulek sendiri ya, yang buat masak itu ya, buat menggerus bumbu-bumbu seperti itu. Nah, itu manusia dituntut untuk seperti itu, dituntut untuk berkreativitas, berkarya ya. Itu antropologis ya. Antropologis itu ilmu yang pelajari kehidupan manusia ya, itu baik berupa dari segi karakter, sifat, dan juga segi tingkah lakunya. Itu antropologis ya, ada kaitannya dengan hablum minan nas lah, katakanlah seperti itu. Saling membutuhkan satu sama lain di dunia ini. Itu dalam perekonomian itu saling membutuhkan. Misalkan dalam pembisnis sendiri ya, itu ketika si perusahaan itu membutuhkan sebuah suntikan dana ya, pasti akan keluar sebuah konsolidasi antar perusahaan ya, bisa bekerja sama. Nah, itu saling membutuhkan, nantinya akan terciptanya suasana pekerjaan yang baik seperti itu. Kemudian selain antropologis itu juga berperan ya, antropologis itu berperan, ada 2 peran. Yang pertama khilafah, kemudian yang kedua abdun ya, ataupun hamba Allah. Abdullah lah katanya, hamba Allah. Nah, kalau khilafah itu ya manusia dituntut untuk menjadi pemimpin ataupun berkreativitas seperti itu, yang memimpin di dalam dirinya sendiri terutama seperti itu. Kemudian kalau abdun, hamba Allah, itu harus disertai dengan adab ataupun etika moral ya, agar moralnya itu selalu diiringi dengan kebaikan-kebaikan ya, agar tidak tersesat dalam menjalani kehidupan di dunia ini seperti itu. Kemudian soal yang terakhir
tadi soal nomor 4, kemudian soal yang nomor 5. Dalam strategi pembangunan ekonomi, bekerja, berinfak, sedekah, zakat, wakaf menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi. Bagaimana Anda menjelaskan tentang hal ini? Oke. Dalam kehidupan, Allah itu menciptakan manusia itu dituntut untuk apa? Ya, untuk bertakwa. Ya, dalam artian segala kegiatan di alam semesta ini, ya, itu manusia itu dituntut untuk bertakwa kepada Allah SWT, beribadah seperti itu. Tapi apakah iya beribadah hanya sholat, mengaji seperti itu? Kan tidak. Nah, di sisi lain di sini juga ada nilai ekonominya. Dalam artian ya bekerja, ya. Bekerja juga termasuk ibadah. Ya. Kemudian tadi apa? Berinfak, sedekah, ya, wakaf. Itu termasuk bentuk dari ibadah kita, ya, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Nah, nanti pekerjaan ini ya bisa dialihkan ataupun bisa diniatkan buat menafkahi keluarga misalkan, kemudian buat membangun sebuah gedung ataupun madrasah, buat apa? Buat jalur pendidikan seperti itu. Kalau dalam segi amal ibadah ya, sedekah, infak, ya, kemudian wakaf itu hukumnya sunnah. Ini sunnah. Tapi kalau zakat itu wajib. Nah, dalam zakat ini yang berhak menerima adalah 8 orang yang wajib menerima zakat seperti itu. Jadi kaitannya sangat erat sekali dalam berbicara mengenai ekonomi Islam ya. Selalu dalam kehidupan sehari-hari ya, kita itu dituntut untuk beribadah. Selain beribadah dalam segi aspek spiritual, kita juga dituntut untuk bekerja, karena bekerja itu hukumnya juga wajib ya. Kalau buat kebutuhan kita ya wajiblah, sudah dikasih tenaga fisik, kenapa tidak bekerja? Itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Ya, selama hidup kamu itu kemanakan ya, jasad kamu, badan kamu itu kemanakan? Ya, kenapa tidak untuk beribadah seperti itu? Ya, makanya kalau berbicara mengenai ekonomi Islam, alhamdulillah erat kaitannya dengan ibadah seperti itu. Nah, terakhir saya akan menambahkan sedikit ya mengenai tadi ya perbedaan ya, ada sedikit ketinggalan ya. Mohon maaf tadi mengenai teologis ya, kosmologis dan antropologis itu di dalam perbedaan ya, bank konvensional itu dan bank syariah. Dengan sistem konvensional itu apa perbedaannya? Ya, Islam dengan konvensional itu perbedaannya terletak pada tujuan. Yang artinya tujuan itu menuju falah ataupun kebahagiaan. Kalau di dalam konvensional itu, ekonomi konvensional itu tujuannya itu hanya di duniawi. Tapi kalau di Islam syariah tertuju pada yang namanya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan dari kelima pertanyaan tadi yang sudah saya jelaskan ya, intinya dalam melakukan kegiatan ekonomi ya, khususnya ekonomi Islam itu harus menilai dari nilai-nilai yang ada di dalamnya ya, misalkan dalam strateginya, teknisnya, dan tujuannya. Yang penting itu tujuan itu mau kemana ya. Nah, tujuan itu ada falah, kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu di mana? Di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, dan mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf ya, karena ini ala kadarnya saya menyampaikan ala kadarnya, dan mohon maaf juga sering lirak-lirik handphone ya, karena kan takut tidak selaras dengan sub yang sudah disampaikan seperti itu. Dalam artian sub itu sub soal, bukan sub jawaban seperti itu. Sedikit melirik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.